Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Nah, sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di sini sampai untuk akidah sampai pelajaran yang ke-18. Baik, di sini kita akan masuk pelajaran yang ke-18, lanjutan bab tentang sihir, ya. Bab tentang apa yang datang tentang sihir. Baik. Di sini disebutkan sebuah hadis wa an Jundab marfu'an haddu sahir darbuhu bis sayf wa rawahu at-Tirmidzi wa qala as-sahih annahu mauquf. Diriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Jundab bahwasanya hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal lehernya dengan pedang. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan katanya beliau mengatakan yang benar adalah bahwa hadis tersebut adalah hadis yang mauquf. Artinya ini mauquf hanya sampai kepada sahabat Jundab, ya, bukan perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian wa fi sahihil Bukhari an Bajalati ibni Abidah qala kataba Umar bin Khattab an iqtulu kulla sahirin wa sahiratin wa qala faqatalna thalatha sawahir. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Bajalah bin Abdah, bahwasanya dia berkata Umar bin Khattab telah menetapkan perintah, yaitu bunuhlah setiap tukang sihir laki-laki maupun perempuan. Kata Bajalah selanjutnya kemudian mengatakan, maka kami pun melaksanakan hukuman mati terhadap tiga tukang sihir perempuan. Tiga tukang sihir perempuan. Kemudian wasaha an Hafsah radhiyallahu anha annaha amarat biqatli jariyatin laha saharatha faqataltu wa kadzalika saha an Jundab. Qala Ahmad an thalathati min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan dalam hadis sahih bahwasannya Hafsah radhiyallahu anha, Hafsah bintu Umar radhiyallahu anha yang termasuk istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putri dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, telah memerintahkan agar seorang budak perempuan miliknya yang telah menyihirnya itu dihukum mati. Maka dilaksanakanlah hukuman tersebut terhadap budak perempuan tersebut. Demikian pula diriwayatkan dari Jundab tadi, ucapan tadi. Kemudian kata Imam Ahmad, diriwayatkan dalam hadis sahih bahwa hukuman mati terhadap tukang sihir telah dilakukan oleh 3 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka ini hukuman bagi tukang sihir, yaitu dihukum mati, ya, karena perbuatannya itu telah menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Itu termasuk kekufuran, termasuk syirik besar, dan bahaya tukang sihir ini adalah bahayanya sangat besar, ya, bahayanya sangat besar, sehingga untuk menyelamatkan umat, menyelamatkan manusia, menyelamatkan kaum muslimin dari bahayanya, maka dihukum mati, ya. Para tukang sihir itu hukumannya itu dihukum mati. Tapi di sini kosakatanya pertama haddus sahir, yaitu hukuman bagi tukang sihir, ya, hukum had yang harus ditegakkan di dunia ini bagi para tukang sihir. Kemudian yang kedua darbuhu bisayf, yaitu dipukul dengan pedang, maksudnya adalah dibunuh, ya, ditebas, dipenggal lehernya dengan pedang. Tapi diriwayatkan dengan ha dan dengan ta. Jadi dorbatun atau dorbuhu, ya, bisa dibaca dorbuhu bisayf sama dorbatun bisayf, maknanya sama, yaitu dipenggal dengan pedang. Baik. Kemudian pokok-pokok pembelajaran yang disebutkan di sini, yang pertama hukuman bagi tukang sihir. Ya, hukuman bagi tukang sihir yaitu dibunuh karena besarnya dosa sihir dan jeleknya akibat sihir di masyarakat. Dalil tentang hal tersebut yaitu ucapan Jundab bin Abdillah radhiyallahu anhu haddus sahir darbuhu bisayf, yaitu hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal lehernya dengan pedang. Apa yang diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahwasannya beliau menulis surat kepada para pegawainya di masa kepemimpinan beliau, ya, di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Beliau memerintahkan kepada para bawahan beliau agar membunuh setiap tukang sihir laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ketiga, apa yang telah sahih dari Hafsah radhiyallahu anha tadi, bahwasannya beliau memerintahkan untuk membunuh budak perempuan miliknya yang telah menyihirnya, yaitu yang telah berbuat sihir kepadanya. Maka dibunuhlah budak perempuan tersebut. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya sudah semenjak dahulu, ya,
semenjak para salaf, jadi para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka semua menetapkan hukuman bagi tukang sihir adalah dibunuh. Taib. Tentunya ini merupakan sesuatu yang mereka dapatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, sikap seorang muslim terhadap tukang sihir dan para dukun. Tidaklah muncul sihir di suatu daerah kecuali akan muncul kerusakan dan kezaliman serta pemusuhan. Juga sikap melampaui batas. Maka wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati dari sihir dan mendatangi tukang sihir, serta bekerja sama dengan mereka untuk menyampaikan sesuatu dari tukang sihir dan para dukun dalam rangka untuk melindungi wilayah tauhid. Ya, dalam rangka melindungi tauhid, dalam rangka melindungi atau menjaga nilai-nilai tauhid, jangan sampai manusia terjatuh ke dalam kesyirikan. Juga untuk menjaga kebaikan masyarakat dan melepaskan tanggung jawab serta sebagai bentuk mengingkari kemungkaran. Kemudian yang ketiga, di antara cara untuk melindungi diri dari sihir, ya ini yang penting harus kita ketahui ya, bagaimana cara kita agar kita bisa terhindar dari sihir. Yang pertama yaitu mengerjakan sholat subuh berjamaah. Ya, ini tentunya bagi laki-laki yang wajib untuk sholat berjamaah. Ya, mengerjakan sholat subuh secara berjamaah. Ataupun bagi wanita maka cukup dia sholat subuh di rumahnya. Kemudian yang kedua, membentengi diri dengan zikir-zikir yang syar'i. Ya, di antaranya yang pertama di sini membaca surat An-Nas, Al-Falaq sebanyak 3 kali setiap pagi dan sore setiap hari. Yang membaca surat An-Nas dan surat Al-Falaq, atau surat Al-Falaq dan surat An-Nas ya sebanyak 3 kali setiap pagi dan sore hari. Kemudian yang kedua, membaca ayat kursi setiap pagi dan sore hari. Kemudian yang ketiga, membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a bil ayatain min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Barang siapa membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah di waktu malam, maka dia akan dicukupi, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baca 2 ayat terakhir di malam hari. Ya, 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah di malam hari. Ya, dimulai dari ayat amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun, dari situ. Ya, sampai terakhir, ya sampai ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Kemudian yang keempat, membaca sebanyak 3 kali setiap pagi dan sore hari doa Bismillahi la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah yang tidak membahayakan bersama namanya sesuatu yang ada di langit maupun yang ada di bumi, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi dia dibaca sebanyak 3 kali pagi dan sore. Taib. Kemudian yang kelima, membaca sebanyak 3 kali setiap pagi dan sore pula ya doa a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan apa yang telah diciptakan. Ya. Ini kita baca 3 kali setiap pagi dan sore hari. Maka itu tadi beberapa upaya yang bisa kita lakukan dengan membaca beberapa ayat-ayat dalam Al-Quran, beberapa surat dalam Al-Quran, dan juga ayat-ayat dalam Al-Quran. Begitu pula dengan doa-doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW yang kita baca di pagi dan sore hari, yang ini bisa insya Allah membentengi diri kita dari sihir. Kemudian selain itu juga memakan 7 butir kurma ajwah setiap pagi sebelum makan sesuatu. Ya, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tusbihu bi sab'i tamaratin ajwatin lam yadurruhu dzalikal yaum sammun wala sihrun. Barang siapa di pagi hari memakan 7 butir kurma ajwah, tidak akan membahayakannya, tidak ada apapun yang bisa membahayakannya pada hari tersebut, baik itu racun maupun sihir. Hadis riwayat Bukhari. Tayyib. Maka itu tadi beberapa cara yang bisa kita lakukan agar kita bisa membentengi diri kita dari sihir. Tayyib. Alhamdulillah, dengan ini selesai dari pelajaran kita yang ke 18. Kemudian kita masuk pelajaran yang ke 19. Bab tentang keterangan tentang sebagian bentuk-bentuk sihir. Ya, jadi menjelaskan tentang sebagian bentuk-bentuk sihir atau contoh dari perbuatan sihir, ya, bentuk-bentuk sihir, macam-macamnya. Tayyib. Di sini disebutkan dalam mukaddimah, sihir memiliki berbagai macam bentuk dan jenis. Maka wajib bagi seorang muslim untuk mengenalnya agar bisa berhati-hati darinya. Sebagaimana qala Ahmad, haddatsana Muhammad ibn Ja'far, haddatsana Auf an Hayyan ibn al-Alla, haddatsana Qatnun ibni Qabisah an abihi annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innal ayyafah wat-tarqa wat-tiyarata minal jibti. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dengan riwayatnya dengan sanadnya
telah dituturkan kepada kami oleh Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Auf dari Hayyan bin Al-Ala, kemudian telah menceritakan kepada kami Qattan bin Qabisah dari bapaknya Qabisah bahwasanya ia telah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya iyafah, torok dan tiarah termasuk jibet, termasuk sihir. Apa itu iyafah, apa itu torok dan apa itu tiarah, maka akan dijelaskan nanti di sini. Taib, di sini jelaskan qala Auf, al-iyafah yaitu zajrut tayr, wa taraq al-khattu yukhattu bil ard, wal jibtu qala al-Hasan zannatu syaitan, isnaduhu jayyid. Taib. Di sini Auf menafsirkan hadis di atas tadi dengan mengatakan iyafah adalah meramal nasib dengan menerbangkan burung. Ya, iyafah itu meramal nasib dengan cara menerbangkan burung. Kalau misalnya burungnya itu terbang ke arah kanan, maka ini petanda baik misalnya. Kalau burungnya itu terbang ke arah kiri, maka ini pertanda buruk. Ini iyafah namanya. Kemudian torok adalah meramal nasib dengan membuat garis di tanah. Ya, meramal nasib dengan cara membuat garis-garis di tanah. Tayyib. Ini semua termasuk sihir. Ya, ini semua termasuk sihir. Adapun jibet, tafsirannya menurut Al-Hasan adalah suara syaitan. Atau jibet kemarin kita jelaskan, al-jibtu di situ maksudnya adalah sihir. Tayyib. Hadis tersebut isnadnya jayyid. Kemudian wali Abi Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Hibban fi sahihi al-Musnad minhu. Dan juga diriwayatkan pula oleh Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Hibban dalam sahihnya secara bersambung dari sahabat Qabisah radhiyallahu anhu. Taib. Ya, di sini ada satu kosakata yaitu minal jibdi, artinya termasuk jibit, yakni perbuatan sihir. Ya, termasuk perbuatan sihir. Taib. Jadi apa yang disebutkan tadi iyafah dan torok dan tiarah juga itu termasuk perbuatan sihir. Taib. Ya, kita baca di sini pokok-pokok pembelajaran. Yang pertama, iyafah, turuk dan tiarah termasuk perbuatan sihir. Beliau sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwasannya dalam hadis tersebut bahwasannya ketiga perkara tersebut termasuk sihir, yaitu yang pertama al-iyafah, yaitu menyebut-nyebut burung, yaitu mengharap kebaikan dengan nama-nama burung dan suaranya serta dengan burung yang terbang melintas di atasnya. Ya, misalnya kalau dia mendengar suara burung ini, maka ini petanda baik, atau kalau mendengar suara burung ini, maka ini petanda buruk. Ya, ini contohnya. Dulu orang-orang Arab melakukan hal tersebut dalam rangka untuk menentukan kesialan atau kebaikan. Sehingga ketika mereka mau melakukan sesuatu seperti bepergian atau berdagang, mereka mendatangi suatu tempat untuk melepaskan seekor burung dan meneriakinya agar terbang. Apabila burung tersebut terbang ke arah kanan, maka mereka meyakini adanya keberuntungan sehingga mereka melakukan perkara yang ingin dikerjakan. Apabila burung terbang ke arah kiri, maka mereka beranggapan sial sehingga mereka membatalkan perkara yang diinginkan, yang hendak mereka lakukan. Ya, ini yang sebagaimana tadi Ustaz sampaikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membatalkan kebiasaan jahiliyah ini. Ya, beliau menghapusnya, beliau menjelaskan kebatilannya, dan beliau mengajarkan salat istikharah dan menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian yang kedua, at-turuq, yaitu apa yang digariskan di atas tanah oleh seorang tukang ramal pendusta yang menyatakan mengetahui perkara yang gaib. Termasuk dalam perkara ini adalah membaca telapak tangan dan juga membaca bejana atau yang lainnya. Ya, atau meramal dengan apapun itu bentuknya, maka ramalan-ramalan itu semuanya merupakan termasuk perkara sihir. Ya, termasuk ke dalam sihir, dan itu semua termasuk kesyirikan. Maka kita tidak boleh ya mempercayainya. Karena meramal ini namanya, ini berbicara tentang ilmu gaib, sedangkan ilmu gaib hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Ya, la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Ya, tidak ada seorang pun, baik itu malaikat, para nabi, para rasul, dan siapapun itu di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Quran surat An-Naml ayat yang ke-65. Baik. Kemudian yang ketiga, at-tiyarah, yaitu beranggapan sial dengan burung atau yang lainnya, seperti meyakini bahwasanya burung hantu ketika melewati suatu rumah dan mengeluarkan suara, maka diyakini akan ada yang meninggal dari anggota keluarganya dari rumah tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan hal tersebut dengan sabdanya, at-tiyaratu syirkun, sesungguhnya tiarah termasuk kesyirikan. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka tiarah dihukumi syirik karena adanya ketergantungan hati kepada selain Allah. Dengan demikian jelaslah bahwa bagi kita bahwa iyafah dan turuk serta tiarah termasuk sihir. Karena sihir adalah nama untuk sesuatu yang tersembunyi
dan lembut sebabnya, dan bersandar kepada 3 perkara ini termasuk bersandar kepada sesuatu yang tersembunyi. Taib. Maka itu semua termasuk syirik yang diharamkan, dan termasuk semua itu tadi termasuk sihir yang diharamkan dan termasuk kesyirikan. Kemudian jibti adalah ranatus syaitan, tadi disebutkan ya dalam salah satu riwayat yang dimaksud dengan al-jibtu ada ranatus syaitan atau suaranya syaitan. Ya, suaranya syaitan, suaranya setan. Maka penafsiran Al-Hasan rahimahullah ini merupakan penafsiran tentang makna jibti dengan sebagian bentuknya. Ranatus syaitan adalah suara setan, dan ditafsirkan bahwa suara setan adalah semua suara yang mengajak kepada kebatilan, dan semua suara yang diharamkan seperti suara orang yang meratapi kematian, suara alat-alat musik, dan juga suara-suara yang melalaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastafziz man istata'ta minhum bisautik." Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan suaramu. Tayyib. Maka ini anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita dari pelajaran yang 19 ya, pelajaran yang ke-19 tadi alhamdulillah sudah selesai. Jadi kita cukupkan dulu sampai di sini untuk halaqah hari ini. Insyaallah nanti untuk pelajaran yang ke-20 dan ke-21 terakhir ya, nanti kita lanjutkan di halaqah berikutnya. Wallahu taala a'lamu bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.